semuanya, nama budaya. Sebelumnya, selamat datang di Divi Podcast KMP Dhamma Wadana Binus University. Nah, katanya tak kenal sama kata sayang nih. Jadi, kenalin, aku Sevilla. Aku dari pengurus bidang 3 dari regional Kemanggisan. Dan aku bakal jadi moderator pada podcast kali ini. Dan tema pada episode kali ini adalah How to Find Fashion. Nah, podcast kali ini aku nggak sendirian loh. Aku bakal ditemenin sama narasumber kita, yaitu Natasha Evelyn. Halo Natasha, Halo Ci, gimana nih kabarnya? baik kok. Cici apa kabar? Baik, baik, baik. Oh iya, mungkin ada yang belum kenal nih sama kamu. Bolehlah kenalan dulu, biar yang nonton nih tahu kamu nih siapa nih Natasha nih gitu. Oke, jadi perkenalin ya semuanya, nama aku Natasha Evelyn dari bidang 2. Salam kenal ya. Salam kenal. Oke, oke. By the way nih, kamu udah divaksin belum sih? Udah dong Ci, udah vaksin 1 dan vaksin 2. Kalau Cici gimana? Udah. Mantap, mantap. Bagus, bagus. Soalnya vaksin itu membantu kita buat melakukan adaptasi dengan virus corona ini. Nah, sesuai tema kita nih tentang fashion, aku ada beberapa pertanyaan nih buat Natasha. Udah siap belum buat jawab pertanyaannya? Siap kok Ci? Oke, mantap, mantap. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan pertama nih. Menurut kamu, arti fashion tuh kayak apa sih? Kalau menurut aku sih ya, passion itu tuh kayak gairah atau ketertarikan kita dalam sesuatu gitu Ci. Oke, berarti kayak kesukaan kita ya. Kayak kita tuh suka Iya, apa? Oke, benar sejenis berarti itu sih. Cici oke, setuju oke. nggak? Setuju sih. Mungkin dari beberapa kesukaan kita bisa jadi salah satunya ada yang jadi fashion kita ya. Iya, benar banget sih Ci. Oke. Kalau boleh tahu nih, fashion kamu tuh apa? Kalau menurut aku sendiri sih ya, passion aku itu tuh berkomunikasi sih. Oh, berkomunikasi kayak berarti kayak Ya, interaksi lah sama orang-orang ya. iya bener banget. Oke, Karena oke. kayak komunikasi itu kayak menarik aja menurut aku gitu kan. Iya, buat kalau misalnya mau kenal orang juga kita komunikasi itu penting banget ya. Iya bener sih, itu penting banget memang. Iya. Oke. Nah, di masa sekarang nih, di masa pandemi kan semuanya serba online, serba virtual nih. Gimana sih cara kamu menyalurkan fashion kamu nih di masa pandemi sekarang? Hmm, Kalau aku sih karena ini juga kan masa pandemik ya, jadi semua-semua tuh kayak online gitu. Nah, biasanya kalau aku cara menyalurkan passion aku tuh dengan teleponan sama teman-teman aku gitu. Berarti kayak berbagi pengalaman secara online ya, kayak Iya, cerita-cerita gitu. bener. Cerita online itu. Terus Oke. kalau misalnya dalam organisasi, aku juga kadang kayak ikut-ikut. Kalau misalnya mereka ada teleponan atau nonton bareng gitu, aku bakal ikutan juga sih join. Kan lumayan ya, kita bisa sharing-sharing juga. Iya, iya, benar-benar. Selain sharing-sharing juga kita bisa kenal sama orang yang tadinya kita nggak kenal sama sekali justru. Dari, Nah, iya iya, kayak gitu, Ci. benar-benar. Oke, nah ngomong-ngomong soal fashion nih, gimana sih cara kamu awalnya bisa nemuin fashion kamu yang sekarang? Cerita aja sedikit. Gimana sih ceritanya? Kalau aku tuh gimana ya? Awalnya aku juga tuh kayak bingung banget kan, passion aku tuh apa sih? Cuman setelah aku kayak merefleksikan diri gitu, terus kayak mikir-mikir gitu dalam kegiatan sehari-hari, aku tuh mulai menyadari gitu kalau misalnya passion aku tuh berkomunikasi. Jadi aku Oh, mulai sadar tuh pas SMA gitu karena circle aku kan lumayan sering ngobrol gitu, suka ngobrol, cerewet gitulah ibaratnya. Terus kayak topik yang mereka bahas tuh selalu ada aja dan semua itu seru-seru gitu sih. Jadi kayak lama-kelamaan aku juga sadar juga kayak oh ternyata ngobrol ini berkomunikasi tuh seru ya karena kita bisa lebih open minded dan mengembangkan pikiran kita juga gitu. oke. Berarti Iya. lingkungan juga mempengaruhi fashion kita ya. Kita bisa dapetin fashion tuh dari lingkungan juga gitu. Iya Kita bisa bener, Cici kayak menyadarinya. suka ngobrol gitu gak sih? Kayak seru banget ngobrol itu. Iya, iya. Kadang kadang saking serunya kita ngobrol tuh kadang kita tuh suka, aduh,
kok nggak kerasa ya udah jam segini gitu. Kadang Iya, bener banget. Sering banget sih terjadi. Iya ya. Iya. Tapi bagus sih. Komunikasi tuh memang buat sekarang tuh emang lagi penting-pentingnya banget. Karena kalau misalnya kita sampai salah komunikasi atau misalnya ada miskomunikasi kayak susah banget sih. Kayak bakalan ribet lah urusannya. Iya, Oke, apalagi di oke. masa pandemik ini sering banget sih kayak miskom gitu. Makanya aku juga Iya, lebih suka nelpon gitu kalau ngobrol sama teman-teman gitu. iya, oke, oke, oke. Oke, tadi last question dari aku dan mungkin aku bakal minta kamu buat kasih motivasi singkat aja buat teman-teman nih yang masih bingung sama passionnya sendiri. Silakan Natasha. Mungkin daripada kayak motivasi gitu lebih ke saran kali ya. Menurut aku sih kayak jangan takut kalau misalnya kalian tuh belum nemuin passion atau bingung sama passion kalian. Biasanya passion itu tuh bisa termasuk dalam kehidupan sehari-hari atau aktivitas yang kalian lakukan sehari-hari gitu. Jadi kalian cuma cukup refleksikan diri, terus ya tinggal mikir aja kalian tuh biasanya sehari-harinya ngapain gitu kan. Gitu aja sih, Ci. Sama jangan Oh, menyerah ya yang jelas. oke, oke. Berarti harus pede lah ya. Kita harus cari terus passion-passion yang mungkin kita belum temuin, bukan yang nggak ada, tapi belum kita temuin buat sekarang gitu. Dari aktivitas kita, kebiasaan kita, kesukaan kita mungkin bisa jadi passion buat diri kita sendiri ya. Iya, benar Oke. banget itu. Jangan nyerah juga sih, itu penting banget gak sih? Ya, penting-penting. Oke, thank you Natasha buat ini nih apa sarannya buat teman-teman yang masih bingung mungkin sama fashionnya. Oke, selanjutnya aku mau ngasih kamu disordered nih. Kira-kira udah siap belum? Wah, siap sih, pasti siap ya, Ci. Cuma pertanyaannya nggak aneh-aneh kan ya? Agak seram Enggak juga sih, nih enggak. kalau aneh-aneh. Enggak sih, kayaknya ini masih ya truth order yang dasar-dasar aja lah. Kepo-kepo dikit aja ini mah. Boleh, Oke, boleh. oke, oke. Kita mulai ya. Disordered, kuliah atau SMA? Jelas kuliah sih, Ci. Itu jelas banget kayaknya. Kalau di Hmm. aku. Kenapa, kenapa? Kenapa milih kuliah? Kenapa ya? Karena dari pakaian aja kita tuh udah beda ya. Karena aku tuh tipe orang yang nggak suka pakai seragam kan ya. Kayak apalagi kalau seragamnya itu gak nyerap keringat gitu. Kayak bikin panas lah ya. Kalau misalnya kuliah kita kan bisa lebih sedikit bebas. Terus gak perlu pakai sepatu juga. Sepatunya kita juga bisa bervariasi gitu. Gak perlu hitam gitu kan. Nah terus jamnya juga kayak lebih enak gitu. Kayak di jeda-jedanya juga jaraknya agak lama lah ya kalau misalnya kuliah. Nah kalau misalnya di SMA itu kan kayak kita waktu istirahat paling cuma 15 menit sih kalau aku waktu SMA ya. Jadi kayak kurang enak aja, lebih enakan kuliah gitu kan. Berarti Cici gitu kuliah gak sih? lebih lebih sesuai sama keinginan kamu ya kayak ya pakai baju bebas emang enak sih. Kalau kalau Iya. sekolah kan ada seragam mungkin yang bahannya panas atau mungkin ya ruangannya juga gak kayak kuliah yang mungkin lebih sedikit sisanya ya sisa-sisinya. Iya benar. Terus kayak lebih tenang juga sih biasanya suasananya. Oke, oke. Oke. Selanjutnya nih disordered. Kuliah pagi atau kuliah malam? Ya ini juga jelas banget ya kuliah pagi sih. Ya kan? Oh iya, ya benar-benar. Kenapa tuh kuliah pagi? Ya karena kalau misalnya menurut aku ya kayak malam itu tuh udah harusnya tuh kita tuh tinggal tiduran, main HP gitu doang. Nah jadi semua aktivitas tuh kita bisa lakukan di pagi atau siang atau sore gitu lah ya. Nah terus kalau malam kan enak gitu ya tinggal tiduran, main HP, terus sambil kipas-kipasan. Itu adem banget sih. Kayak Berarti waktunya udah menganggur lah ya. langsung sekaligus aja lah ya gitu. Apa aktivitas dari pagi sampai sore malamnya udah dipakai buat istirahat aja. Iya bener-bener kayak gitu. Setuju gak sih Ci kayak gitu? Tapi kalau offline ya, ini kan online kan kayak mager banget karena udah malam capek ngezoom lagi gitu, belajar lagi Iya malam. Kalau bener-bener. kalau offline nih agak sepi juga kampus kalau misalnya kuliah malam. Kayak cuma beberapa gitu loh kelas yang jadi emang bener sih kuliah pagi lebih mending dari kuliah malam. Oke, Iyalah. oke. Oke, next. Ikut organisasi. Kamu ikut organisasi itu kemauan sendiri atau karena ikut temen? Kalau aku sih pribadi ya, itu tuh kayak setengah-setengah gitu sih ya. Soalnya ada yang bener-bener emang aku pengen ikut sendiri gitu kan. Terus tapi ada juga yang kadang aku tuh
kurang berminat, tapi karena temen tuh ngajakin dan katanya benefitnya banyak gitu kan. Jadi kayak tergoda gitu, tertarik juga nih lama-lama, terus ikut deh. Kalau Cici gimana? Kalau aku sih awalnya justru ikut ini tuh diajak sama cutting gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya tetap gimana kemauan aku sendiri sih. Kalau kamu lebih besar mana nih, kemauan sendiri atau ikut temen? Ya lebih besar kemauan sendiri juga sih ya. Kalau misalnya akunya nggak minat juga, walaupun teman ngajak, ya aku bakal tetap tolakin terus sih. Berarti kalau misalnya nggak mau tetap skip ya, meskipun ya teman udah kayak ayo ayolah ikut gitu. Oke Iya, oke. cuman keseringan aku kayak langsung, oh iya menarik sih, ikut deh. Keseringan gitu juga. Oke oke oke. Oke, next. Ikut organisasi buat nambah temen atau buat improve skill? Hmm, dua-duanya sih ya, cuman mungkin lebih ke improve skill juga ya, karena kan biasanya kita sambil meningkatkan skill kita, kita juga bisa meningkatkan skill bersosialisasi tuh. Nah, meningkatkan skill bersosialisasi kan bisa menambah teman juga. Jadi ya sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui lah ya. Oke, mantap. Sekali dayung 230 terlampaui gitu. Iya, betul Emang sih, banget. tapi emang ikut organisasi tuh kita bisa dapat keduanya lah ya gitu. Dapat teman iya, dapat skill juga nambah pasti gitu. Nggak mungkin ikut orang yang ikut organisasi skillnya tiba-tiba jadi berkurang gitu. Itu aneh gitu. Iya. Kalau misalnya Oke. males sih normal ya dia skillnya berkurang. Ya, ya, kalau itu dalam kecuali tanda tanda kutip ya, kecuali itu. Iya, benar Oke, banget. kita next saja. Kalau misalnya kamu nih lagi mau ngerjain sesuatu, lebih milih disuruh atau keinginan sendiri? Kalau aku sih jujur aku lebih suka keinginan sendiri ya. Bener gak Kenapa sih? tuh? Iya, tapi bener Karena sih. iya kan, kalau misalnya kayak kita disuruh itu tuh, kita yang tadi udah niat, tiba-tiba jadi males gitu. Karena kan kayak kita juga udah besar ya, pasti kan kayak kita bisa mikir sendiri lah tanpa harus disuruh gitu loh. Ini kayak kalau disuruh lagi tuh jadinya malah, ih kenapa sih gitu kan. Kita sendiri juga udah bisa mikir gitu. Malah jadi malas kalau disuruh. Oke, iya iya bener. Kalau misalnya disuruh tuh pasti kayak sometime ada kayak, aduh, males juga ya ngerjainnya. Tapi kalau misalnya keinginan sendiri, meskipun kita males kayak, aduh, ini kan kemauan aku gitu, gitu. Jadi Iya, ya bener banget. keinginan sendiri lebih baik ya. Oke, oke next nih. Kalau misalnya kamu dikasih kerjaan nih, milih kerjaan yang sesuai sama passion atau tapi duitnya sedikit, atau nggak sesuai sama passion kamu tapi duitnya banyak. Kayaknya 50-50 juga ya. Soalnya jujur aja sih, eh, duit yang utama juga sih ya. Karena kan pengeluaran pasti makin besar juga, kita juga butuh pemasukan yang besar juga ya. Oke. Jadi kalau misalnya bisa sih ya sesuai passion lah ya, supaya kita juga menikmati, terus kerjanya kayak nggak malas-malasan dan gak ada hambatan juga sih. Oke, ya benar-benar benar. Tetap Gitu ya, nggak? tetap yang Iya, karena kita butuh uang jadi tetap lihat dulu itu. Terus iya kalau benar. bisa ya sesuai sama passion kita lah karena biar lebih nyaman juga ya buat ngerjainnya. Oke, Iya. mantap mantap. Oke, next. Kamu tuh tipe orang yang suka coba hal baru atau nggak pernah coba hal baru? Kalau aku sih ya jujur aku lebih tipe orang yang suka ngambil resiko. Berarti aku suka nyoba hal baru sih ya. Karena kayak nyoba hal baru itu bisa jadi selalu positif juga dan bisa membawa dampak yang besar juga untuk kehidupan kita gitu kan. Dalam hal apapun sih. Yang jelas yang positif, jangan yang negatif. Oke, jadi asal itu positif, kita tetap coba hal baru ya gitu. Karena Iya, biar coba kita aja. juga tahu, biar kita kalau misalnya kita nggak pernah coba, ya gimana? Ya, kita nggak bakal tahu gitu kayak, oh hal baru ini bakalan gimana gimananya gitu. Kayak kita nggak bakal Iya, pernah tahu ya. bener banget. Cici suka nyoba hal baru gitu juga gak sih? Aku Ya kan? tipe orang yang kayak kalau misalnya itu seru atau menarik menurut aku kayak harus coba sih gitu. Meskipun kita belum tahu gitu efeknya gimana, nanti ke depannya bakal gimana nggak tahu. Tapi kita coba dulu aja gitu. Iya, berarti sama Oke, sih, Ci. masalah. Coba dulu aja. Coba dulu aja. Oke. Kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu nih,
lebih suka nunda-nunda atau langsung dikerjain tugasnya? Kalau aku sih lebih suka ngerjain langsung sih ya. Soalnya kayak aku tuh mikir kalau misalnya ini kita nunda-nunda gitu kan, numpuk kan ya. Terus kayak istirahatnya tuh jadi nggak tenang. Pikirannya semuanya ke tugas semua gitu kan. Kayak, aduh ini harus dikerjain tanggal segini nih. Aduh ini deadline-nya bentar lagi nih. Aduh mana mager banget gitu kan. Tapi ya tergantung niat juga sih ya. Ya benar-benar. Oke oke. Iya sih. Kayak kalau misalnya kerjaan langsung kan kayak waktu istirahat kita juga lebih panjang ya. Kalau misalnya nunda-nunda tuh kayak kita istirahat nanti tiba-tiba udah deadline dikejar-kejar. Jadi panik sendiri. Kerjaan belum Iya tentu bener. serapi kita kerjain langsung lah ya. Iya, Cici gitu juga nggak? Atau Iya Cici sih. suka kayak nunda gitu? Setengah-setengah. Oh, setengah. Kayak kayak kalau lagi mood banget gitu kayak langsung kerjain terus. Nggak, tapi kalau misalnya lagi kecapean atau gimana ya nanti dulu deh ngerjainnya masih ada waktu gitu. Kadang kayak gitu. Cuman lebih banyak langsung kerjain sih. Itu lebih enak Niat soal juga kita kan. ya. Iya Iya. sih, niat Oke. juga paling penting. Iya, oke. Lanjut. Percaya diri atau gampang insecure nih? Kalau aku kayaknya lebih seringnya percaya diri ya. Cuman ada beberapa situasi yang kayak aku kadang insecure gitu karena ngerasa kayak kurang sefrekuensi atau nggak cocok gitu. Jadi kayak udah kayak insecure gitu, nggak percaya diri kalau Hmm, digabung sama mereka gitu kan. oke, tapi secara keseluruhan overall kamu tipe yang lumayan percaya diri lah ya. Iya, Tapi bener itu banget bagus sih. bagus bagus bagus. Tapi itu bagus sih kayak kita kalau misalnya kita aja gak percaya sama diri kita sendiri gitu, gimana orang lain mau percaya sama potensi kita gitu. Iya. Ya, betul Oke, banget. Setuju. mantap. Harus percaya diri guys. Oke, terakhir nih, individu atau teamwork? Lebih suka kerja Hmm, sendiri atau rame-rame nih kalau ngerjain satu? Kayaknya sih sebenarnya ada beberapa yang lebih suka individu, tapi ada juga yang suka teamwork. Cuman kalau misalnya lebih dominan gitu, kayaknya lebih dominan yang kerja bareng tim kali ya. Hmm, berarti kalau misalnya tim mungkin kamu ngelihat dari tim kamu siapa dulu ya kali ya. Ya, Kalau itu juga misalnya sih. orang-orang yang mungkin mungkin satu pemikiran atau satu tujuan sama kamu gitu, kayak lebih enak kerja kelompok kayak beban kita sedikit berkurang gitu. Jadi kayak ditanggung bareng-bareng nggak sendiri gitu ya. Ya, terus kayak bisa juga kayak kita saling berbagi pemikiran gitu, terus kayak jadinya jawabannya bakal lebih bagus daripada mikir sendiri gitu kan. Oh, iya lebih berkembang berarti lah ya jawabannya kayak lebih rupa-rupa gitu, Iya, bermacam-macam. bener Oke, banget. oke, oke, mantap, mantap. Oke, nah, Disorder tadi itu mengakhiri sesi podcast kita pada hari ini. Sebelumnya aku mau say thank you banget sama Natasha yang udah mau jadi narasumber dan nemenin aku pada podcast kali ini. Aku dan Natasha mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. So, thank you buat teman-teman yang udah nonton podcast kali ini. Jangan lupa di-subscribe biar kalian gak ketinggalan podcast selanjutnya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Nama budaya.